Pemerintah menyebut tengah mempersiapkan peralihan pandemi COVID-19 menjadi endemi. Namun memang proses tersebut membutuhkan persiapan yang tidak mudah karena sejumlah syarat harus dipenuhi. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah butuh berapa lama bagi Indonesia bisa beralih dari pandemi COVID-19 menjadi endemi dan apa saja yang harus dilakukan untuk mencapainya. Kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Ada Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Ada epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Pak Diki Budiman, dan juga Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, ada Pak Charles Honoris. Selamat pagi, Pak Charles, Pak Diki, dan juga Bu Nadia. Selamat pagi. Oke, Bu Nadia masih akan bergabung bersama kita nanti. Jadi saya ada Pak Diki dan juga Pak Charles terlebih dahulu di sini nih. Kita sudah melihat bagaimana yang sudah disaksikan tadi, apa yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Tapi Pak Diki, Anda sendiri mengatakan bahwa ya targetnya memang bukan menjadi endemi, tapi tampaknya untuk mencapai target itu lebih jauh lagi. Endemi sendiri ini jauhnya kalau kita melihat angkanya saat ini, Pak Diki, yang masih ya kita syukuri terus menurun walaupun belum sampai ke angka yang kita targetkan. Bisa berapa lama sampai ini sudah mulai terkendali menjadi endemi? Ya, kalau menjawab waktu memang sulit ya karena kita tidak bisa mentargetkan secara rigid karena ini bergantung banyak faktor. Antara lain juga kombinasi antara program pemerintah juga kedisiplinan dari masyarakat dan karakter dari virus itu sendiri. Sebetulnya saat ini yang dunia masih menguatkan adalah bahwa timeline dari pandemi ini sebetulnya akan bergantung juga dari virus ini ya. Bagaimana misalnya di belahan dunia lain terkendali nggak atau bahkan ditumbuh suburkan gitu. Karena adanya varian baru yang bisa memperburuk ya akan berdampak lagi pada global gitu. Walaupun sekarang bekalnya sudah jauh lebih baik dengan vaksinasi yang juga semakin meningkat. Nah, oleh karena itu saya kira sebetulnya pemerintah sudah benar membuat peta jalan. Nah, ini peta jalan ini penting untuk jadi rujukan semua, terutama yang harus kita perkuat di sini adalah masa transisi, Bang Timothy. Karena di transisi inilah kita akan melihat, seperti contoh misalnya sekarang di Bali, masuk Bali ada mungkin 3 hari karantina atau misalnya tidak ada karantina. Iya, sekarang malah tidak ada karantina. Itu adalah salah satu masa transisi di mana di situ akan diuji, gitu. Diuji prosedur yang kita lakukan sudah benar, sudah aman belum, gitu. Dan termasuk misalnya di aspek di masyarakat, di sektor-sektor ada pelonggaran-pelonggaran. Nah itu transisi itu seperti itu. Jadi misalnya katakanlah testing yang tadinya begitu masif agresif, ya sekarang mungkin lebih mengarah pada kelompok-kelompok yang bergejala dan lain sebagainya. Nah ini adalah masa transisi yang memang akan harus direncanakan oleh setiap pemerintah untuk melihat, karena begini, tiap wilayah, apalagi negara kita besar ya, tiap provinsi, kabupaten, kota tentu akan memiliki kondisi pandemi yang berbeda. Nah oleh karena itu masa transisi ini adalah masa yang akan juga mengantarkan kesiapan, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat dalam menyongsong yang berdampingan dengan COVID ini seperti apa? Kalau dulu misalnya malaria nih ya, yang endemik ini. Kita zaman saya kecil itu rumah masih pakai apa namanya? Kalau untuk dari jendela itu ada untuk nyamuk gitu loh, ada kelambu. Itu transisi berdampingan tuh masyarakat sudah mulai. Nah sekarang bagaimana kita misalnya Bang Timothy nih di kantor, udara di kantor gedung perkantoran harus sudah diperbaiki, ditingkatkan kualitas, sirkulasi, ventilasi. Ini salah satu contoh di masa transisi ini untuk mengantarkan ke fase yang lebih aman gitu. Jadi beberapa komponen diantaranya adalah itu tadi ya, dimulainya pelonggaran-pelonggaran di beberapa aturan tertentu, dan yang kedua adalah mempersiapkan ya mungkin dikatakan lingkungan hidup kita gitu untuk virus yang sama sebenarnya, untuk virus yang sebenarnya tidak hilang tapi lebih kepada terkendali begitu, Pak Diki sebenarnya yang jelaskannya. Dokter Nadia sudah tersambung bersama kami. Selamat pagi Dokter Nadia.
Selamat pagi Mas Timothy, selamat pagi Pak Charles, Pak Diki. Pagi, Dr. Nadia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jadi mungkin Dr. Nadia bisa meluruskan harapan masyarakat pada saat mendengar bahwa kita sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah menuju endemi. Tadi Pak Diki bilang sulit lah kalau kita menentukan waktu ya karena terlalu banyak faktornya begitu. Tapi pemerintah juga kan diminta untuk memiliki target kapan nih, karena masyarakat pasti bertanya kepada pemerintah, kapan nih kita sudah aman, kapan sudah tidak masuk masa-masa darurat seperti ini, Bu Nadia. Iya, jadi kalau bicara waktunya ini ditentukan oleh kita semua ya. Artinya apakah kita akan percepat, apakah kita akan terlambat, akan sangat tergantung kepada kita. Karena tadi bahwa untuk menuju endemi masih ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Pertama adalah pandemi ini kita kendalikan dulu ya. Jangan kemudian kita melihat bahwa seperti saat ini kasus kan masih cukup tinggi walaupun memang tren penurunan terjadi. Nah, kita harus menekan terus laju penularan dan jumlah kasus konfirmasi sambil angka kematian juga harus diturunkan. Walaupun angka kematian jauh lebih rendah dibandingkan Delta, tapi angkanya masih 200 sampai 300. Nah, yang kedua adalah kalau kita sudah bisa mengendalikan pandemi ini, kita akan masuk kepada masa pra-transisi ataupun pra-endemi. Nah, di sini kita menyiapkan dari sisi misalnya surveillance-nya bagaimana kita bisa mendeteksi kasus tadi dan melokalisir dengan cepat sehingga tidak terjadi lagi potensi-potensi kejadian luar biasa. Kemudian bagaimana mengantisipasi kemungkinan adanya varian-varian baru sambil terus memastikan vaksinasi kita masih sangat efektif ya. Bahkan saat ini sebenarnya kita sudah mulai menambah efektivitas vaksinasi proteksinya dengan memberikan vaksin booster kepada 208 juta sasaran. Jadi ini adalah proses-proses yang akan kita lalui. Kembali lagi bahwa semua ini akan dilakukan secara bertahap. Yang pertama kali kita akan longgarkan itu adalah aktivitas ataupun aktivitas sosial. Sementara untuk protokol kesehatan tentunya pelonggaran ini akan terjadi belakangan setelah tadi faktor-faktor terkait situasi penularan itu sudah terkendali dengan baik. Oke, Bu Nadia, apakah sebenarnya kita bisa memasuki endemi itu banyak bergantung kepada virusnya itu sendiri? Dalam arti kita banyak mendengar bahwa Omikron ini dan juga angka kematian menunjukkan walaupun seperti yang Anda katakan tadi belum sampai ke tahap yang kita inginkan rendahnya begitu, tapi setidaknya tidak seburuk Delta. Apakah kita sangat bergantung pada virusnya yang semakin lemah atau memang kita tidak bisa bergantung pada hal tersebut karena kita nggak pernah tahu evolusinya akan seperti apa, virus tersebut mutasinya akan seperti apa. Dan lebih kepada apakah kita sudah mampu seperti yang disebutkan tadi mengendalikan pada saat terjadi outbreak atau terjadi penularan di titik tertentu dan perawatan bagi mereka yang tertular. Iya, kalau melihat kondisi saat ini tentunya kita sangat optimis ya bahwa kita tidak akan tergantung dari mutasi atau varian baru. Yang penting sekarang kita sebenarnya sudah tahu dari 2 tahun pandemi 3T, 3M dan vaksinasi itu adalah kunci ya bagaimana mengendalikan virus tersebut. Kalau kita bicara mutasi, kalau semakin sedikit orang yang tertular, terinfeksi atau sakit, mutasi juga bisa kita lakukan pencegahan ya. Dan kalau kita juga melihat cakupan vaksinasi yang meluas secara global, di mana WHO sendiri juga menargetkan 70% masyarakat mendapatkan vaksinasi saat ini pada tingkat global, itu sebenarnya upaya untuk bukan hanya menciptakan kekebalan pada level sebuah negara, tapi juga menciptakan kekebalan pada level dunia ya, di mana tentunya kita tahu mutasi dan terjadinya migrasi antar satu negara-negara lain itu juga akan mempengaruhi laju penularan tadi. Jadi kita memang ada faktor daripada mutasi. Tapi kalau kita lihat ya BA2 yang saat ini menjadi salah satu concern kita yang dikatakan bahwa dia lebih cepat menular dan ada kemungkinan bahwa dia bisa lebih parah. Tetapi di negara-negara yang sudah hampir 50% dominasi virus yang bersirkulasi itu adalah BA2, kita tidak melihat perubahan yang secara signifikan ya. Artinya bagaimana kemudian menyeimbangkan intervensi-intervensi tadi, terutama vaksinasi, karena vaksinasi ini adalah suatu game changer ya, sambil tentunya para ilmuwan terus-menerus mencari obat-obatan yang bisa tentunya pasti untuk digunakan untuk pengobatan COVID-19 ini. Oke, saya ke Pak Charles, bagaimana mencari
keseimbangannya nih, karena seringkali kita melihat banyak negara yang mulai mendorong ke arah endemi ataupun mulai melakukan pelonggaran atau bahkan benar-benar menyebut bahwa virus ini tidak lagi menjadi sebuah kedaruratan di negara itu. Seringkali terasa bahwa motivasinya memang lebih kepada ekonomi ataupun bahkan politik begitu. Nah, bagaimana mencari keseimbangan tersebut bahwa pada saat kita melangkah menuju keluar dari kedaruratan pandemi ini, bahwa itu memang sudah didasari dengan banyak pertimbangan dan utamanya adalah pertimbangan kesehatan. Ya, yang pertama saya rasa kita semua harus menyadari suatu realita ya, bahwa kita masih tetap akan hidup bersama dengan COVID-19 ini untuk waktu yang cukup lama. Ya. Artinya COVID-19 ini tidak akan hilang di muka bumi dalam waktu dekat ini. Saya bukan epidemiolog, tetapi kalau kita mengacu pada definisi endemi, mungkin Pak Diki nanti bisa lebih menjelaskan ya. Sepertinya masih lama kita sampai ke fase endemi ya, karena masih banyak kriteria yang harus dilalui sebelum mencapai tahapan itu. Namun kembali lagi kita melihat beberapa negara di dunia sudah melakukan berbagai pelonggaran. Nah, kalau menurut saya kita jangan terjebak pada terminologi ya. Kalau kita mau melakukan pelonggaran ya silakan saja dengan melihat berbagai faktor yang ada di lapangan. Nah, saya kembali lagi ingin mempertegas apa yang pernah disampaikan Bapak Presiden Pak Jokowi tentang menerapkan gas dan rem dalam menerapkan kebijakan di Indonesia, melihat kondisi yang ada di Indonesia. Apabila misalnya kasus kita sudah mulai terkendali, protokol kesehatan di masyarakat juga sudah cukup baik, angka keterisian rumah sakit rendah, fasilitas pelayanan kesehatan kita juga baik, obat-obatan cukup, ya boleh saja kita mulai melakukan pelonggaran sehingga kegiatan masyarakat kita baik dari sisi ekonomi, sosial juga sudah bisa mulai berjalan dengan baik. Namun tetapi nanti ketika misalnya angka penularan kembali tinggi, Fasiankes kita sudah mulai berat kerjanya, maka kembali lagi kita harus melakukan pelonggaran. Maksud saya pembatasan. Ini termasuk juga pemerintah tetap harus melakukan monitoring terhadap apa yang terjadi di negara lain, ya. Memperhatikan dengan cepat dan cermat apakah ada mutasi dari varian COVID ini, gitu. Nah, saya sebetulnya sangat setuju saat ini dengan tidak memberlakukan karantina terhadap pelaku perjalanan luar negeri. Kenapa? Ya karena memang saat ini transmisi komunitas, transmisi lokal juga sudah cukup tinggi. Artinya nggak ada gunanya lagi kita memberlakukan karantina 10 hari, 7 hari, atau 3 hari kepada pelaku perjalanan yang akhirnya nantinya memberatkan pelaku perjalanan. Tetapi nantinya misalkan ada varian baru ya, yang menularkan dan mematikan ya, yang belum masuk ke Indonesia, ya maka untuk mencegah varian tersebut masuk ke Indonesia, ya kita harus memberlakukan karantina kembali gitu ya. Jadi kembali lagi saat ini kalau dikatakan kita akan segera masuk ke fase endemi, saya rasa ini terlalu cepat, terlalu dini. Tetapi kalau pemerintah mau mempersiapkan, ya silakan saja. Saya rasa ini baik sekali. Mempersiapkan blueprint-nya seperti apa, mempersiapkan memasuki fase tersebut seperti apa, ya ini sangat baik lah. Tetapi untuk saat ini tetap memberlakukan kebijakan gas dan rem. Apakah kalau sudah membaik? Ya, Pak Charles, apakah ini kondisi yang akan kita lihat setidaknya ya katakan mungkin dalam 1-2 tahun lagi ke depan bahwa ya beginilah kehidupan kita. Kita akan ada masa mungkin beberapa minggu di mana kita merasakan longgar dan akan ada beberapa minggu lagi mungkin pada saat varian baru muncul atau mungkin ada penyebaran tercluster di suatu posisi, maka kita akan ada area-area yang kembali lagi mengalami rem seperti yang kita lalui dalam 2 tahun terakhir ini. Inikah masa depan kita dalam 1-2 tahun ke depan menurut Anda? Kalau harapan kita semua kan tidak ya. Harapan kita semua adalah Omikron adalah varian terakhir yang memang membuat COVID-19 ini menjadi penyakit yang bisa dikendalikan gitu ya, seperti influenza. Bahkan beberapa pakar kesehatan, beberapa pakar epidemiolog sudah mengatakan bahwa Omikron ini adalah the beginning of the end of the pandemic. Ya kita berharap itu semua terjadi. Tetapi kan ini bukan suatu kepastian gitu ya. Saya juga bukan peramal, saya bukan Nostradamus. Lebih kepada harapan lah begitu. Epidemiolog juga bisa salah. Tetapi ini harapan kita ini selesai sekarang gitu ya, bahwa kita bisa hidup berdampingan dengan Omikron, mungkin tahun depan sudah bisa menjadi endemi. Ya bahkan penyakit influenza sendiri kan yang meninggal juga tidak sedikit. Ribuan orang meninggal karena influenza setiap tahunnya gitu. Ya kita berharap ya kita Omikron atau varian COVID-19 akan seperti ini.
Jangan sampai nanti ada varian baru yang menularkan gitu ya dengan mutasi yang sangat berbeda sehingga vaksin yang kita terima tidak bisa lagi melindungi kita dari penularan bahkan mencegah kematian gitu. Nah, kalau itu terjadi ya kita kembali back to zero. Nah, dan ini kita harus tetap siap untuk hal itu. Kita tetap harus siap untuk menghadapi skenario terburuk. Itu poin saya. Bahwa kita berharap yang terbaik, iya. Kita berharap ini selesai tahun ini. Tapi bahwa kita tetap harus siap untuk menghadapi skenario terburuk. Nah itu sebelum kita break saya ingin tahu juga tuh ke Pak Diki, mungkinkah kita back to zero tadi? Karena kita nggak pernah tahu ini variannya akan seperti apa. Mungkin ada, ya kan kemarin kita ditakut-takuti dengan penggabungan antara Omikron yang penyebarannya sangat hebat dengan Delta yang gejalanya sangat hebat. Itulah yang sangat ditakuti. Mungkinkah kita suatu hari, mungkin dalam 1-2 tahun ke depan back to zero? Ya, memang tidak ada yang tidak mungkin ya. Tapi kabar baiknya secara sains kemungkinan itu kecil sekali. Kecil sekali. Jadi itu karena antara lain juga bahwa imunitas yang terbangun entah dari vaksinasi atau kombinasi vaksinasi dan infeksi ini ya ada yang disebut dengan sel memori ya, yang sel T, sel B yang ternyata bisa lebih panjang daripada yang sifatnya seperti antibodi yang singkat sifatnya. Nah, ini satu kabar baiknya. Tapi artinya ya saya sepakat dengan Pak Charles tadi atau Bu Nadia, kita nggak bisa menganggap ini sudah selesai gitu. Kita tetap harus waspada. Dan tadi menyambungi kemarin Dr. Nadia juga, 70% kita kan sudah tercapai nih ya, kalau nggak salah ya Bu Nadia ya, vaksinasi kita. Ini pertama kita syukuri, kita apresiasi. Secara epidemiolog, sebetulnya status kita fase akutnya udah lewat. Kalau 70% itu tercapai. Tapi masalahnya, nah ini kan nanti tugasnya Pak Charles nih, distribusinya 70% ini belum merata, Bang. Banyak di Jawa Bali. Nah jadi ini yang harus kita kejar. 70% kita ini supaya memang betul-betul tercapai di semua wilayah. Setidaknya 90%. Karena fase akut ini yang akan sangat menentukan lonjakan-lonjakan kematian dan lain sebagainya. Kalau ini sudah bisa dicapai untuk fase Indonesia, itu yang akan relatif aman. Jadi kembali ke nol tadi, kembali ke zero itu menjadi jauh lebih kecil gitu. Nah dunia yang 70%-nya itu akan dicapai setidaknya pertengahan tahun, itu ya dia akan baru bisa keluar. Kita bisa duluan tuh kita syukuri. Nah ini yang harus kita tingkatkan, kuantitasnya udah dapat nih, kualitasnya nih yang harus kita capai karena di luar Jawa terutama nih. Oke, baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan ini usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.